Nova Rahmawati, guru fisika dari SMA Negeri Tulaan Kabupaten Pacitan. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 Universitas Jember. Di sini saya akan melaksanakan pembelajaran untuk pelaksanaan penilaian uji kinerja UKM PPG tahun 2022. Pembelajaran yang saya laksanakan adalah pembelajaran dengan menggunakan model problem based learning pada materi energi potensial dan energi kinetik. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Kita mulai ya pembelajaran hari ini. Sudah siap untuk belajar? Siap. Oke, kalau gitu sebelum kita mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya agar kegiatan pembelajaran hari ini bisa lancar dan juga mendapatkan hidayah. Silakan dan ketua kelas dipimpin untuk berdoa dulu. Siap, mulai. Selesai. Sudah berdoa ya. Silakan salah satu pemimpin untuk menyanyikan Indonesia Raya seperti biasanya. Jadi mohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya tertua. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk. Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing ya. Untuk hari ini mungkin ada yang tidak masuk anak-anak. Ada siapa yang tidak masuk hari ini? Andrea sakit. Andrea sakit. Oke ya. Jadi nanti untuk teman yang sakit kita doakan semoga lekas sembuh ya. Kemudian besok bisa bergabung lagi di kelas kita, bisa belajar bersama-sama lagi. Nah, untuk hari ini sudah belajar di rumah? Belum ya. Sudah? Oke, alhamdulillah sudah baca-baca ya. Ada yang sudah baca, ada yang belum baca. Nah, untuk hari ini kita akan masuk materi baru, subbab baru, yaitu tentang energi kinetik dan energi potensial. Ini agenda kita hari ini. Jadi tadi yang semalam sudah belajar pasti sudah sedikit tahu tentang energi kinetik dan energi potensial. Nah, sebelum kita lebih jauh melakukan kegiatan pembelajaran, eksperimen dan yang lain-lain, Ibu sampaikan dulu ya tujuan pembelajaran dan juga profil pelajar Pancasila yang coba kita kembangkan atau kita terapkan pada pembelajaran ini. Nah, untuk profil pelajar Pancasilanya sendiri ada dua yang Ibu harapkan bisa kalian kembangkan dalam pembelajaran hari ini, yaitu yang pertama beriman, bertakwa dan juga berakhlak mulia. Yang kedua adalah bernalar kritis. Nah, untuk tujuan pembelajarannya sendiri, yaitu yang pertama, melalui percobaan kalian itu diharapkan mampu menganalisis besarnya energi potensial pada suatu peristiwa dengan tepat. Yang kedua, di sini setelah melakukan percobaan kalian bisa menganalisis energi kinetik dengan tepat dari suatu peristiwa. Nah, sebelum lebih jauh ke materi dan juga eksperimen, kita simak dulu ya. Ini ada sedikit video.
melempar bola voli. Ada lagi yang masih teringat? Apa? Dompet terjatuh. Terus apa lagi? Menendang bola. Jadi ada banyak sekali ya tadi informasi-informasi yang kalian peroleh dari video yang sudah kalian lihat. Peristiwa-peristiwa tadi itu kalian sering lihat dan alami kan di kehidupan sehari? Apa tidak? Sering. Sekarang ibu mau tanya, pernah lihat tanaman ini? Apakah ini? Kambing. Pohon kelapa itu kambing, bahasa Indonesianya pohon kelapa ya. Nah, pernah melihat kelapa jatuh apa tidak kalian? Pernah. Jadi sudah pernah melihat kelapa yang jatuh. Nah, dari kelapa yang jatuh ini buahnya itu bergeraknya kemana anak-anak? Ke atas atau ke bawah ya? Jadi dia bergeraknya menuju ke taman. Nah, kira-kira ketika buah kelapa jatuh dari tangkainya lalu jatuh menggelinding sampai kanan, kira-kira ada energi yang terbawa atau yang dialami kelapa tersebut atau tidak? Ada. Apa ya kira-kira? Energi kinetik. Terus ada lagi energi potensial. Tadi dia bilang energi apa? Gravitasi? Ya betul, boleh ya itu. Jadi ini asumsi kita ya. Jadi ya kalau buah kelapa jatuh pada suatu ketinggian tertentu itu kemungkinannya punya energi potensial, energi kinetik, energi gravitasi seperti yang kalian sebutkan tadi. Nah sekarang setelah kalian melihat dan juga kita berdiskusi bersama, ini coba kita lakukan penyelidikan pada LKPD 3.1. Nah, kalian kemarin sudah kita buat kelompok ya. Jadi nanti silahkan langsung berkumpul dengan kelompoknya masing-masing melakukan ini kegiatan yang ada di LKPD 3.1 tentang percobaan sederhana kehidupan sehari-hari yang berisikan energi kinetik dan energi potensial. Jadi nanti silahkan kalian berdiskusi bersama mengisi dan melaksanakan kegiatan percobaan yang langkah-langkahnya sudah ada di LKPD masing-masing. Nah, di sini LKPD-nya sudah diterima anak-anak? Sudah. Oke, kalau begitu silakan langsung kalian berdiskusi ya. Diberi waktu 30 menit. Nanti setelah 30 menit silakan perwakilan kelompok dari sebagian mempresentasikan ke depan kelas. Mungkin sebelum berdiskusi ada pertanyaan? Tidak ada? Sudah jelas instruksinya? Sudah. Oke, kalau sudah jelas silakan langsung mulai berdiskusi ya. Nah, langsung dilaksanakan petunjuk yang ada di LKPD. Jika ada kendala silakan angkat tangan. Boleh bertanya kepada ibu atau berdiskusi dengan teman-teman. Oke, kalau tidak ada silakan langsung dilaksanakan ya. Oke. Langsung
Belum loro ini. Cecep, miring video itu kan bisa. Memang versi berapa? Cecep. Saya ya bang. Lalu pakai apa ada saya itu? Dua. Nah, oleh dapat ya. Kan ngitung berkali-kali saya delok sing iki. Ya nak sempat. Aja bisa iki lebih gede. Cepet terus makan. Aja lalu nyebar yang buat slomo 14 sih. Gitu. Wah, terus terang. Oh iya mau Ayo, Nek. 14. Cepet banget aku. Ini saya sih dong. Yuk, si. Ah, lo rakyat dari ini. Cepat gendut. Kepicit. Cuma rumah semalam. Tapi itu ya rumah sini apa nih? Limbo. Hasilnya dicatat, sudah kemeja di ya. Ketinggian. Bola pingpong lagi. Betul kosong saya bisa bola lima. Saya
Iya. Kelas. Lima ya? energi potensial bola kasti pada ketinggian 0,75 sama dengan 0,41, pada ketinggian 1,5 sama dengan 0,83. Energi potensial bola pingpong
Pada ketinggian 0,75 sama dengan 0,022. Pada ketinggian 1,5 sama dengan 0,044. Energi potensial kelereng pada ketinggian 0,75 sama dengan 0,044. Pada ketinggian 1,5 sama dengan 0,088. Energi potensial botol kosong pada ketinggian 0,75 sama dengan 0,058. Pada ketinggian 1,5 sama dengan 0,11. Energi potensial paling besar yaitu kelereng dengan ketinggian pada 0,75 sama dengan 0,044, pada 1,5 sama dengan 0,088. Energi potensial paling kecil yaitu bola kasti dengan ketinggian pada 0,75 sama dengan 0,41, pada 1,5 sama dengan 0,83. Kinetik bola kasti pada ketinggian 0,75 sama dengan 0,0086. Pada ketinggian 1,5 sama dengan 0,0. Kinetik paling kecil botol kosong dengan ketinggian pada 0,75 sama dengan 0,0031. Pada 1,5 sama dengan 0,013. Mekanik bola pingpong pada ketinggian 0,75 0,02254. Energi mekanik terbesar bola kasti dengan ketinggian 0,75 sama dengan 0,4186. Dengan ketinggian 1,5 sama dengan 0,863. Energi mekanik terkecil botol kosong dengan ketinggian 0,75 sama dengan 0,0611. Pada ketinggian 1,5 0,123. Jika disebut energi potensial adalah energi yang tersimpan dalam suatu benda pada ketinggiannya. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda karena benda peningkatannya. Faktor yang mempengaruhi energi potensial adalah massa benda, posisi atau ketinggian benda, dan kecepatan gravitasi. Faktor yang mempengaruhi energi kinetik adalah massa benda dan kecepatan gerak benda. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan yang meriah. Mungkin ada satu lagi yang mau menyampaikan sebelum kita simpulkan bersama. Tadi kelompok satu. Ya, silakan. Kelompok satu. Kami perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Perbandingan energi kinetik bola kasti yaitu 0,0178 dibanding 0,2205. Energi kinetik bola pingpong pada ketinggian 0,75 yaitu 0,0145. Pada ketinggian 1,5 yaitu 0,0166. Energi kinetik lereng yaitu 0,75 sama dengan 0,44. Sedangkan pada ketinggian 1,5 yaitu 0,88. Energi kinetik botol kosong yaitu pada ketinggian 0,75 0,059. Sedangkan pada ketinggian 1,5 yaitu 0,12. Energi kinetik paling besar yaitu pada bola kasti ketinggian 1,5 dengan kecepatan 2,6. Energi kinetik paling kecil yaitu bola pingpong pada ketinggian 0,75 dengan kecepatan 3,12. Kesimpulan dari diskusi kami yaitu energi potensial adalah energi yang tersimpan dalam suatu benda karena ketinggiannya. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh sebuah benda karena gerakannya. Faktor yang mempengaruhi energi potensial adalah massa benda, posisi atau ketinggian benda, percepatan gravitasi. Faktor yang mempengaruhi energi kinetik adalah massa benda dan kecepatan gerak benda. Sekian presentasi dari hasil diskusi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan semuanya. Ada lagi yang mau menampilkan? Oh, kelompok 6
ya, kelompok 6 silahkan disampaikan. Setelah ini kita simpulkan bersama-sama. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil dari data percobaan tadi mengenai energi kinetik. Tingkong dan ketinggian 1,5 sama dengan 0,01. Energi potensial kelereng dan ketinggian 1,5 sama dengan 0,08. Energi potensial bentuk kosong dan ketinggian 1,5 sama dengan 0,16. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi semuanya sudah mewakili presentasinya ya. Tadi silakan kembali ke tempatnya masing-masing, kita bahas bersama-sama. Jadi kalian melakukan kegiatan apa tadi anak-anak? Apa? Percobaan energi kinetik dan energi potensial. Nah, dari kegiatan tadi kalian melakukan beberapa variasi, ya. Salah satunya variasi ketinggian. Di ketinggiannya tadi ada berapa variasi? Ada dua. Di ketinggian berapa? 0,05 dan 1,5 itu untuk ketinggiannya. Nah, kira-kira di masing-masing ketinggian energi potensialnya berbeda atau sama? Berbeda. Tergantung dari ketinggian, kecepatan dan juga bendanya sama apa enggak? Masa benda satu dan benda yang lain itu berbeda. Nah, dari berbagai energi yang kalian lakukan, kita simpulkan bersama-sama ya. Kira-kira apakah itu energi kinetik dan apakah itu energi potensial? Mungkin ada yang bisa menyampaikan dulu. Oke, dari kelompok 5 ya. Energi potensial adalah energi yang tersimpan dalam suatu benda karena ketinggiannya. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh sebuah benda karena geraknya. Oke, terima kasih ya dari kelompok 5. Jadi potensial tadi karena ketinggian, perbedaan ketinggian. Kalau kinetik karena perbedaan gerakan yang menimbulkan kecepatan yang berbeda. Ada lagi faktor mungkin yang mempengaruhi energi kinetik dan potensial? Ya, apa saja faktornya? Faktor yang mempengaruhi energi potensial yaitu massa benda, posisi atau ketinggian benda, dan percepatan gravitasi. Sedangkan faktor yang mempengaruhi energi kinetik adalah massa benda dan kecepatan gerak-gerak. Oke, betul sekali ya. Jadi kalau potensial tadi dipengaruhi oleh massa, percepatan gravitasi, dan juga ketinggian. Sedangkan kinetik itu adalah dipengaruhi oleh massa dan kecepatan. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjut? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada berarti ini sudah disimpulkan bersama. Nah, kita refleksikan pembelajaran kita hari ini dulu ya. Dari serangkaian kegiatan tadi mungkin kalian mengalami kendala dalam melakukan pengukuran? Ya. Ya, kendalanya apa salah satunya? Sulit dalam jumlah. Ya, mungkin dari kelompok 1 kesulitan menentukan apa? Jumlah waktunya atau jumlah apanya? Jumlah energinya. Jumlah energinya. Terus kalau kelompok 6 tidak mengalami kesulitan? Mengalami kesulitan, ada yang tidak. Apa kira-kira kesulitannya? Menghitung waktunya. Menghitung waktu. Terus ada lagi? Sudah? Kira-kira rata-rata itu ya, menentukan hasil energinya dan juga waktu perhitungannya. Mungkin kalau dari kegiatan tadi, kegiatan yang paling gampang atau paling menyenangkan, apanya? Waktu praktek. Waktu prakteknya lebih asik daripada menghitungnya ya. Jadi Asik mainan ganggu. ternyata asik ya karena kalian bisa moving kemana-mana, pindah ke tempat satu ke tempat yang lain. Jadi nanti silahkan LKPD-nya dilengkapi beserta identitas dan juga setelahnya dikumpulkan ya. Nah, untuk minggu depan pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan pada pembahasan hukum kekekalan energi mekanik. Jadi untuk hari ini kita belajarnya cukup sampai pada energi kinetik dan potensial. Nah, sebelum kita akhiri mungkin ada yang mau bertanya atau menyampaikan sesuatu? Ada? Kalau tidak ada, ya terakhir kita tutup dengan doa ya untuk kegiatan hari ini. Semoga kegiatan hari ini bermanfaat dan ilmu yang kalian pelajari hari ini juga masuk
Nanti silakan ketua kelas dipimpin untuk berdoa lagi untuk mengakhiri pembelajaran. Sebelum mulai. Selesai. Untuk hari ini Ibu rasa cukup ya. Terima kasih atas kerjasamanya dan partisipasi belajarnya hari ini. Untuk hari ini Ibu akhiri, sampai jumpa minggu depan. Akhir kata, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.